Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tria Wulandari. And my name is Afriska Samitasari. We will explain the paragraph definition. Number 1. The paragraph definition. Paragraph is a piece of written text. It contains several sentences. It can be classified into their parts. They are the beginning, the body, and the ending. As a text, paragraph contains several sentences which can be classified into their parts. The first part of a paragraph is called the beginning. Commonly, it only has one sentence. It is the most important sentence in the paragraph. It functions as the introductory sentence. Technically, it also called the topic sentence. Oke, paragraf adalah sepotong teks tertulis isinya beberapa kalimat. Hal ini dapat diklasifikasikan oleh menjadi 3 bagian. Mereka adalah awal, tubuh, dan akhir. Sebagian teks paragraf berisi beberapa kalimat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu dari paragraf disebut permulaan. Umumnya hanya memiliki 1 kalimat. Ini adalah kalimat yang paling penting dalam grafik para inversion sebagai kalimat pembuka. Secara teknis, ini semua disebut ucapan. Topik bagian kedua disebut tubuh. The second part is called the body. It contains several supporting sentences. Each of the sentences elaborates the topic sentence. Words are usually classified them into some types according to their function. The first type is called the major supporting sentence. Each of them is about each main point of the division of the topic sentence. They are directly related to the topic sentence. A good paragraph must have several major supporting sentences. The second type is called the minor supporting sentence. A major supporting sentence may have one or more than one minor supporting sentence. Each of them is about the major supporting sentence they elaborate. They directly relate to the major supporting sentence. They also elaborate the topic sentence, but they indirectly relate to it in a completed paragraph. A minor supporting sentence might also have one or more than one subminor supporting sentence. Oke. Infusion secara teknis itu semua disebut dengan ucapan topik. Bagian kedua disebut ini dengan tubuh. Beberapa kalimat pendukung. Setiap kalimat ini menguraikan topik kalimat. Surat kabar biasanya menggolongkan mereka ke dalam beberapa jenis menurut fungsi. Huruf pertama disebut sebagai kalimat pendukung utama. Masing-masing dari mereka adalah tentang masing-masing titik utama dari pembagian topik yang dikirim. Paragraf yang baik pasti memiliki beberapa kalimat yang menyenangkan. Tip kedua disebut sebagai kalimat pendukung kecil. Sebuah kalimat pendukung utama mungkin memiliki 1 atau lebih 1 kalimat pendukung. Masing-masing dari mereka adalah tentang besar mendukung kalimat tentang menguraikan. Mereka langsung berhubungan dengan kalimat pendukung utama. Mereka juga menguraikan kalimat topiknya, tetapi secara tidak langsung mereka juga menguraikan kalimat topiknya, tetapi secara tidak langsung mereka mengaitkannya dalam beberapa paragraf yang rumit. Bagian utama pendukung ini mungkin juga menyiratkan 1 atau lebih kalimat pendukung di bawah minor. Bagian ketiga disebut sebagai akhir. Itu adalah kalimat lengkap. Itu pengembangan paragraf. Menutup paragraf mengakhirinya selalu di akhir paragraf. Jadinya paragraf itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu pembuka, kedua tubuh, dan ketiga akhir. Kalimat pembuka itu paragraf dibagi menjadi 2, paragraf induktif dan paragraf deduktif. Paragraf induktif itu paragraf yang gagasan utamanya
paragraf deduktif itu paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf, dan sebaliknya yaitu induktif, paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. The third part is called the ending. It is a complete sentence. It does the development of the paragraph. It closes the paragraph ending. It is always at the end of the paragraph. Technically, it is called the concluding sentence. It can be defined then that a paragraph is a piece of writing which contains a topic sentence, some sub-sentence, and a concluding sentence. Number 1. Discussion. The definition of a paragraph given above indicated the basic rules to write a paragraph. It tells what a paragraph must contain. It that a paragraph must have their components. They are the topic ones, the supporting sentence, and the concluding sentence. It tells how to write a paragraph. It tells that the speech of the paragraph. Components from the general pattern of a paragraph. And this rule must not be violated. It is according to the culture of relative speaker of the English language. This which is the way express their mind. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya yaitu pertama paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini berfungsi sebagai penghibur bagi pembacanya. Paragraf narasi yaitu paragraf yang dijabarkan dari satu kalimat menjadi beberapa paragraf yang di situ menggugah pembaca untuk asik membacanya, menghibur baginya untuk membaca. Ciri-ciri dari paragraf narasi antaranya adanya tokoh, konflik dan setting atau tempat. Yang kedua yaitu adanya alur cerita yang disampaikan secara berurut. Yang ketiga terdapat sudut pandang. Yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Yaitu argumentasi ini seperti amanat ya yang disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini merupakan tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat yang berupa data ataupun fakta supaya pembacanya percaya. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Lanjut lagi, yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Eksposisi ini yang berisi tentang pengetahuan atau berita, berarti berbeda dengan paragraf argumentasi yang menceritakan tentang sebuah cerita yang di situ menyenangkan, mungkin seperti kartun atau dan lainnya. Masih banyak tentang paragraf-paragraf lainnya. Cukup dari kami. Thanks enough of their expression. Let's be say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.